Assalamualaikum, hello guys, balik lagi di channel Workshop. Hari ini saya mau ngejelasin singkat tentang mesin dyno. Nah, mesin dyno yang kita pakai ini di sini software atau modulnya dari Sport Device, sedangkan mekanisme yang buatan sini. Jadi modulnya dari luar, dari Sport Device gitu. Nah, jadi yang pertama itu kalau mesin dyno itu biasanya beda brand gitu, walaupun sama-sama produsen yang sama, itu biasanya hasilnya adalah perbedaan sedikit. Makanya kita nggak bisa membandingkan hasil HP dari mesin dyno ini sama yang ini, karena hasilnya bakal beda gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin tuning, ya bagusnya di satu mesin gitu, jadi biar benar-benar tahu perbedaannya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tujuan ngedyno itu buat apa sih? Nah, kalau misalnya untuk yang ngejar performa atau tenaga gitu, penting gitu untuk ngedyno, karena untuk tuning itu, untuk di jalan itu kan resikonya lumayan tinggi gitu, dan agak repot juga kalau harus bolak-balik ke jalan, nanti nyoba lagi gitu, dan resikonya banyak gitu. Makanya nyeting itu lebih enak on dyno, dan grafiknya juga lebih kelihatan, nggak by feeling doang gitu, karena feeling juga bukannya nggak bisa dijadiin acuan gitu, cuma kan nggak setiap orang yang punya keakuratan feeling itu bagus gitu. Nah, makanya sangat penting gitu kalau untuk yang ngejar performa gitu. Nah, jadi tujuan ngedyno itu yang pertama biar tahu peningkatan horsepowernya. Nah, kayak yang kemarin nih, kayak project yang Vario 180. Nah, jadi awal sebelum kita bore up itu kita udah ngedyno dulu posisi mesinnya standar gitu. Kenanya di 8 HP. Nah, setelah kita bore up, kenanya di 13,7. Nah, itu kan kelihatan perbedaan HP-nya, peningkatannya nih, kayak ini. Ini di RPM bawah dia bedanya hampir sekitar 5 HP, di tengah 4 HP-an, terus di atasnya 4 HP juga gitu. Nah, itu kan jadi ada pembedanya gitu. Jadi benar-benar kelihatan gitu perbedaannya gitu. Terus yang selain kita tahu peningkatan setelah bore up, kita juga bisa nentuin noken as yang tepat buat motor kita, kayak misalnya yang ini, yang video Karisma, buat kalian yang ikutin tuh. Nah, jadi di sini tuh kelihatan. Jadi kalau kita milih noken itu atau nyeting noken itu sebenarnya nggak semudah spek segini kita pakai seri segini atau durasi segini nih udah paling ngepas. Ya nggak bisa gitu juga, karena setiap motor pasti karakternya beda-beda, dan portingan juga nggak mungkin ada yang bisa jamin sama. Makanya finishingnya di dyno ini. Nah, jadi kayak misalnya kemarin saya ngedyno, ternyata powernya di 10.500 dia udah turun, sedangkan target saya mungkin di 12.000 sampai 12.000 napasnya baru turun. Nah, makanya saya nyoba lagi cam yang durasinya lebih besar gitu, dan hasilnya lumayan oke. Dia di 10.700 baru powernya agak turun. Nah, itu udah oke. Cuma emang kalau misalnya kita ngejar atasnya, di bawahnya jadi kalah kayak yang ini. Nah, ini di bawahnya aja udah beda sekitar 1 HP tuh di RPM 7000-nya gitu. Nah, makanya kalau untuk nentuin karakter mesin itu, dyno itu penting gitu. Jadi kita pengennya ngejar torsinya atau ngejar bawahnya atau ngejar di RPM tinggi gitu. Nah, nanti finishingnya di camnya ini gitu. Ternyata pakai cam yang seri ini tenaganya masih kurang ke atas nih, napas atasnya masih kurang. Nah, makanya nanti kita ganti camnya lagi gitu. Nah, jadi buat reset cam itu sangat penting gitu. Nah, yang ketiga untuk tuning AFR-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalian yang punya motor injeksi kan disiapin softwarenya atau injektornya yang kayak gitu. Kalau untuk yang bawa motor karbu,
kalian bisa bawa pilot jet dan main jet ataupun jarumnya gitu, atau part-part yang lain lah, misalnya kayak knalpot, terus kayak cam gitu, kayak busi atau apalah part yang mau dicoba, biar bener-bener kelihatan perubahannya. Karena kita tuh nggak bisa maksa juga kalau untuk motor. Jadi mungkin ego kita pengennya kayak misalnya motor standar nih, wah saya pengennya pakai TB34 nih buat motor standar gitu. Nyatanya nanti malah jatuhnya kayak yang ini, kayak yang Vario kemarin yang knalpot itu. Saya kan pernah di video sebelumnya juga pernah review atau komparasi 3 buah knalpot yang saya punya, yang standar, terus yang kondoman 1 atau kondoman 2, terus yang kondoman 3. Nah yang ketiga itu sebenarnya untuk spek 150 cc gitu. Jadi kalau misalnya dilihat emang lubang buangnya lebih besar yang knalpot yang ketiga gitu. Nah cuma untuk dipasang di motor standar, powernya malah nggak beda jauh dari standarnya gitu. Malah kayaknya cuma kalau orang-orang bilang menang bacot doang gitu. Padahal performanya kalah dibanding, malah deket sama yang standar gitu. Nah jadi kita tuh nggak bisa maksain part mana yang kita mau untuk motor. Jadi jatuhnya malah lebih apa ya, lebih bagusnya ya part yang lepas gitu, yang kita gunakan gitu, bukan yang kita mau gitu ya. Jadi istilahnya semua juga ada hitung-hitungannya gitu, jadi kita nggak bisa maksain yang kita mau gitu. Nah untuk tuning di dyno itu kan enak ya, istilahnya nggak usah ke jalan, nggak usah panas-panasan juga lah gitu. Dan biasanya kalau di mesin dyno itu ada AFR-nya. AFR itu idle fuel ratio, jadi berfungsi untuk membaca apakah settingan dari injeksi atau karbunya itu bener basah atau kering gitu. Nah jadi kalau misalnya AFR itu kayak ini nih. Nah ini grafik yang putih ini AFR. Nah kalau ini untuk motor karbu nih, motor karbu grafiknya emang agak berantakan karena ya namanya karbu gitu ya, kevakuman dari si ruang bakar dia nyedot bensin gitu misalnya. Sedangkan kalau injeksi biasanya grafiknya lebih rata. Nah kayak ini gitu, grafiknya lebih rata, lebih smooth lah gitu, karena kan debitnya diatur per millisecond, jadi bisa lebih akurat gitu. Per setiap RPM juga berubah gitu bahan bakarnya. Nah jadi kalau tuning di mesin dyno itu enaknya karena AFR-nya wideband. Nah wideband itu AFR yang bisa dibilang lebih presisi atau lebih akurat dibanding yang narrowband yang ada di motor-motor standar gitu. Jadi kan kalau di motor standar itu emang udah ada AFR, cuma dia masih narrow atau bisa dibilang kurang akurat gitu. Sedangkan yang di mesin-mesin dyno biasanya AFR-nya tipe wideband gitu. Jadi untuk tuning itu lebih sensitif dia gitu. Nah mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya nih, kenapa kok hasilnya kecil banget nih kayak ini nih Vario standar. Setahu saya sih spesifikasi pabrikannya kena di 9 HP sekian gitu ya, kayak gini 9 HP sekian, tapi kok ini standarnya cuma kena 8,6 gitu. Apa motornya udah nggak sehat atau gimana gitu ya? Nggak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita main mesin dyno atau dyno gitu, itu kan on wheel, nah jadi di roda. Sedangkan kalau dari spesifikasi pabrik yang setahu saya sih mereka itu ngedynonya dari poros kruk as, jadi langsung dari kruk as ini roller dyno misalnya. Nah jadi dari sini tuh langsung ke sini. Sedangkan kalau yang kita pakai itu dari roda. Nah makanya powernya kekurang sama bobot roda, terus bobot rantai, belum rasio atau gear-gear yang ada di dalamnya gitu. Makanya powernya lebih kecil gitu. Nah kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kalau misalnya buat kalian yang ngedyno gitu, misalnya kalian habis borap nih, jadi awal sebelum diborap kalian nggak ngedyno dulu gitu, terus tahu-tahu kalian langsung ngedyno setelah diborap. Nah pas di dyno taunya hasilnya lebih kecil dari yang standarnya. Nah itu jangan bingung gitu, kenapa kok ini wah mekaniknya nggak bener nih katanya, malah hasilnya lebih kecil. Ya nggak gitu. Jadi kalau misalnya kita ngedyno itu on wheel bukan on engine gitu. Sedangkan kalau yang spesifikasi pabrik kasih itu kalau kurang
kebanyakan itu on engine gitu, jarang yang ngasih on wheel gitu. Sedangkan yang on wheel kan ya kayak yang tadi saya bilang gitu, jadi kurang oleh roda, terus bobot-bobot rantai, belum bearing segala macam gitu, makanya hasilnya lebih kecil gitu kayak ini. Nah terus untuk fakta yang keempat, mesin dyno itu kalau yang untuk ini sebenarnya angkanya bisa diubah-ubah gitu. Jadi kayak misalnya ini kayak ini misalnya kena 6,5, nah makanya ini tuh sebenarnya bisa diubah itu untuk kalibrasi gitu. Jadi inersia ini sebenarnya bobot si roller mesin dynonya gitu. Nah harusnya sih bobotnya 3, jadi semakin besar bobot inersia ini HP-nya bakal keluar semakin besar. Nah itu sebenarnya berfungsi buat kalibrasi. Jadi kayak misalnya kalau karena kan di kita nggak ada lembaga standar yang mencerna atau ngelurusin atau menyamakan semua standar mesin dyno gitu. Misalnya kayak 1 meter itu panjangnya segini gitu kan. Nah cuma kalau untuk mesin dyno kayaknya nggak ada, jadinya biasanya orang-orang ya masih sesuka mereka aja, yang penting mungkin pelanggannya senang atau gimana. Padahal kan intinya ya HP itu cuma angka gitu. Yang terpenting itu kalau kita ngadain itu yang penting peningkatannya. Ini benar-benar ada ningkat nggak sih gitu, kayak gitu. Nah ini kayak ini inersia. Nah sebenarnya harusnya inersianya 3 itu bobot si rollernya gitu, 3 kg force gitulah pokoknya satuannya. Nah kalau kita rubah jadi 3, jadi 6, jadi 7 HP. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya itu tuh fungsinya buat kalibrasi gitu. Cuma kalau saya biasa pakai di segini, makanya angkanya lebih kecil gitu. Dan ya terserah orang mau berkata apa katanya. Mungkin ada yang mikir, wah HP-nya kecil banget sih, padahal motor balap atau cc-nya sekian, tapi kok dapatnya ke sini. Padahal sih ini aja cc-nya sekian sama gitu, speknya sama, tapi HP-nya lebih besar, ya nggak bisa dibandingin gitu juga gitu. Kecuali kalau satu mesin dyno gitu. Ya kayak tadi ini tuh bisa dirubah gitu. Makanya ini kalau misalnya saya buat segini, tuh dia naik jadi 8,2 tuh. Makanya kalau beda mesin itu nggak bisa jadi acuan gitu. Jadi intinya sih kalau dyno itu bukan masalah angka besar atau kecilnya horsepower, tapi kan yang penting itu kita benar-benar bisa ngelakuin tuning di situ atau nyeting karbu, memanfaatkan fasilitas yang ada kayak AFS, terus benar-benar kita nge-setting pengapiannya dengan pas gitu. Yang penting intinya sih kenaikan powernya gitu. Jadi kayak yang kemarin saya lakuin yang 260 dan 270 kan peningkatannya kelihatan gitu. Jadi kalau kita mau ngejar horsepower yang lebih tinggi, kita bisa pakai cam yang lebih tinggi atau durasinya lebih tinggi. Cuma kerugiannya ya power bawahnya jadi lebih rendah dibanding yang durasi kecil. Kalau durasi kecil itu torsinya malah lebih tinggi gitu. Nah untuk ini kalau misalnya yang ngelurusin video yang borap strukap itu, nah jadi kalau peranan torsi itu cuma di RPM bawah kayak ini, torsinya paling tinggi itu dari RPM 6000 sampai 9000. Nah kesininya udah turun. Nah setelah turun ini yang berperannya itu horsepowernya. Jadi kalau kalian suka strukap ya berarti nanti torsinya di sini bakal lebih tinggi, bisa dibilang gitu. Jadi nanti atau sip ininya bakal lebih ngecil lah gitu istilahnya. Jadi balik lagi ke kebutuhan kalian, butuh torsi atau butuh horsepower gitu. Jadi kalau kejar putaran bawah ya durasi kecil, kalau kejar putaran atas ya durasi besar. Berapa pasnya ya nggak ada yang tahu gitu, karena nanti ngukurnya di dyno. Misalnya sekarang kita pakai 260, ternyata dapat peak powernya di sekian, misalnya di 10.000, wah ternyata 260 baru dapat di 10.000. Kita ngejarnya misalnya target 12.000, berarti ditaikin mungkin bisa di 270 atau 280 nya gitu, kayak gitu. Nah sekian sih untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa terus untuk support channel ini dengan cara subscribe, nge-share, dan nge-like videonya jika kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.